Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai peristiwa kopi sianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin 7 tahun lalu dan ini menjadi kontroversi lagi. Kami akan membahasnya bersama dengan Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Kudri, sehat? Ya, selamat malam, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Kudri sudah nonton filmnya? Udah. Sudah nonton ya? Iya. Nah, kita akan melihat kembali juga Pak, bagaimana perjalanan dari kasus kopi sianida ini sudah berlangsung 7 tahun. Pemirsa, semenjak peristiwa itu terjadi, kita akan hadirkan dulu kepada Anda bagaimana sebenarnya perjalanan kronologi dari peristiwa ditemukannya kopi yang mengandung sianida yang kemudian ini diduga menjadi penyebab atau menjadi penyebab tewasnya dari Wayan Mirna Salihin. Kita hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ini adalah perjalanan kasus kopi sianida pada 6 Januari 2016. Mirna ini tewas setelah meminum es kopi Vietnam saat bertemu dengan rekannya, temannya Hani dan juga Jessica. Pada tanggal 10 Januari 2016, hasil autopsi Mirna ini ditemukan adanya pendarahan pada lambung akibat zat sianida, zat beracun yang menjadi penyebab kematiannya. 11 Januari, penyidik melakukan prarekonstruksi kematian dari Mirna. Nah, kemudian perjalanan kasus berikutnya, setelah penyidik melakukan prarekonstruksi, pada tanggal 29 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka adanya pembunuhan berencana yang pada saat itu diangkat. 30 Januari 2016, Jessica ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan juga pada 1 Maret 2016 pengadilan ini menolak pra-peradilan dari Jessica Kumala Wongso. Pada tanggal 26 Mei 2016 berkas penyidikan dari Jessica ini sudah dinyatakan lengkap. Lalu selanjutnya pada 27 Mei 2016 Jessica ini ditahan di rutan perempuan Pondok Bambu pemirsa. Dan berikutnya di tanggal 15 Juni 2016 hingga 20 Oktober 2016 sebanyak 31 kali sidang dan juga puluhan saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan menyita perhatian publik tentunya. 27 Oktober 2016 Jessica ini divonis hukuman penjara 20 tahun. Baik. Pak Kudri. Ya. Hampir 10 bulan pada saat itu perjalanan kasusnya hingga kemudian Jessica Kumala Wongso divonis bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin ini begitu menyita perhatian publik. Sekarang muncul lagi karena ada film dokumenter yang kemudian menimbulkan kontroversi juga. Pak Kudri juga melihat adanya poin-poin yang kemudian bisa diangkat kembali dan memang menimbulkan kontroversi dari kasus ini. Kalau saya lihat film itu kan sebenarnya pengulangan aja ya. Dan apa yang diungkapkan para pihak baik penasihat hukum maupun penuntut umum atau orang-orang yang terlibat sebagai ahli ya dulu ini. Dan setahu saya itu kan sudah dipermasalahkan baik di dalam pembelaan di pengadilan tingkat pertama, diajukan argumentasi di dalam memori banding, juga begitu memori kasasi, dan memori peninjauan kembali. Ya apa yang dibahas itu oleh penasihat hukum dan penuntut umum, ya apa yang ada di. Jadi film ini hanya seperti rangkuman dari peristiwa saya kira nggak ada yang baru ya. Yang sudah terjadi yang baru juga. Itu ada komentar ya di belakangnya gitu ya. Oke. Nah kita juga akan lihat Pak Kudri karena Jessica ini juga mengajukan banding pada saat itu. Kami hadirkan juga informasinya untuk Anda pemirsa. Ini adalah perjalanan atau upaya yang coba dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso 7 Desember 2016. Memori banding diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan di poin-poin memori banding tersebut berisikan jenazah Mirna yang tidak diotopsi. Kemudian ada keaslian CCTV sebagai alat bukti dan juga tidak adanya saksi mata yang melihat langsung Jessica menaruh adanya senyawa atau sianida yang kemudian menjadi penyebab meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada saat itu. Ya. Nah, Pak Kudri, poin-poin banding yang kemudian diajukan oleh Jessica Kumala Wongso ini juga saya kira seperti apa? Apa yang diajukan di dalam argumentasi ya, alasan-alasan untuk mengajukan banding itu udah diungkapkan ya. Ini kan fakta dan di film itu kan seperti ini juga. Nah, jadi kan ada masalah hakim itu tidak melaksanakan prosedur hukum acara. Salah satunya kan mengenai pembuktian. Ini kan kalau
mengenai tidak diotopsi, tidak ada saksi, cuman hanya CCTV. Ini kan bicara hukum acaranya, ya kan? Itu kan penasihat hukum sudah menyatakan dulu hakim itu tidak melaksanakan hukum acara sesuai dengan ini. Dia terangkan ini seperti yang ini, yang tadi. Nah, tapi kan pihak lain, penuntut umum membantah, mengcounter itu karena alat bukti itu kan ada alat bukti yang lain, ya kan? Misalnya ada ahli, ya ada petunjuk, ya kan begini. Ahli itu kan di dalam teorinya dia dianggap sebagai pembuktian secara ilmiah, ya, scientific evidence, ya kan? Terus ada petunjuk, ya, petunjuk ya, yaitu diatur di dalam pasal 184 KUH petunjuk. Petunjuk ini kan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan lain, atau dikatakan juga circumstance evidence. Jadi hakim, ya, menurut KUHP itu, ya, menurut 183 dia kan harus memutus berdasarkan keyakinannya dia. Tetapi keyakinannya hakim itu harus didasarkan dua alat bukti yang sah. Nah, dia ini gitu loh. Kita coba lihat lagi Pak Kudri dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai alat-alat bukti ya Pak, yang pada saat itu dihadirkan di persidangan di 7 Maret 2017. Kemudian berlanjut lagi Pengadilan Tinggi DKI menolak banding, menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Seirama berarti dengan hakim pada saat memberikan putusannya. Kemudian selanjutnya pemirsa, kami hadirkan juga informasinya perjalanannya berikutnya. 10 April 2017 kuasa hukum Jessica memasukkan memori kasasi, dan di memori kasasi yang diajukan ini poin-poinnya tidak ada saksi fakta yang melihat Jessica meracuni Mirna, tidak ada racun dalam organ tubuh Mirna. Jaksa tidak dapat membuktikan Jessica membunuh Mirna. Nah, ini juga yang kemudian menjadi poin-poin yang menjadi sorotan pada saat kasus ini bergulir. Minimnya alat bukti, Pak Kudri, kemudian kita juga menjadi bertanya-tanya apa yang kemudian menjadi motif, karena pada saat itu yang disangkakan juga pembunuhan berencana, begitu ya Pak Kudri. Nah, bagaimana melihat hal ini juga, dan sebenarnya bagaimana perjalanan persidangan banding, kasasi, PK ini seperti apa sih Pak Kudri? Ya, saya kira ya begini, upaya hukum banding dan kasasi, ya, itu agak berbeda, ya. Kalau banding itu merupakan bagian dari pemeriksaan secara fakta, ya. Sedangkan kasasi itu dia bukan mengadili, ya, mengadili ulang lagi, ya. Dia hanya melihat penerapan hukumnya telah sesuai atau tidak gitu loh. Ya, tetapi pada kenyataannya kadang-kadang juga hakim itu mengadili kembali, bisa saja, ya, bilang itu. Tapi yang mau disampaikan, apa yang sudah disampaikan bahwa argumentasi yang sekarang itu sebenarnya juga sudah dimasalahkan di dalam waktu yang saya katakan tadi, di memori banding, memori kasasi, dan memori PK. Dan hakim itu berkeyakinan atau berpandangan tidak sependapat dengan argumentasi hukum yang diajukan oleh penasihat hukum. Nah, ini kan memang haknya, bukan, ya, memang itu kewenangan, ya, kewenangan hakim itu dia punya keyakinan. Disitulah kelebihan hakim itu, ya, bahwa hakim itu atas nama Tuhan dia berkeyakinan bahwa dia sudah mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada, dia memang orang yang didakwa itu bersalah gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat lagi Pak Kudri perjalanan berikutnya, tadi banding, kemudian bagaimana kasasi yang juga coba diajukan pada 21 Juni 2017. Mahkamah Agung ini menolak permohonan kasasi Jessica, Pak Kudri dan juga pemirsa. Nah, kemudian berlanjut lagi pada 3 Desember 2018, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali kasus pembunuhan Mirna dan Jessica dan tetap menjalani vonis 20 tahun penjara. Pak Kudri, kalau melihatnya, kenapa kemudian permohonan PK ini ditolak, Pak, oleh Mahkamah Agung? Karena hakim beranggapan, hakim tingkat banding maupun kasasi maupun hakim Mahkamah Agung di dalam perkara PK itu berkeyakinan hakim yang putusan yang dimasalahkan oleh penasihat hukum, ya, itu sudah benar menerapkan itu, ya. Jadi hakim-hakim yang lebih tinggi gitu, ya, berpandangan, ya, bahwa hukum acaranya susah,
sudah disesuaikan dengan dengan aturan yang ada KUHP. Dan hakim itu tidak salah dalam menggunakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan hakim itu tidak lalai, ya, tidak cukup memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang ada yang didakwakan. Hakim menganggap semuanya sudah benar. Jadi baik ya, dari segi materinya maupun dari segi proseduralnya, semua hakim dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK sudah menganggap itu semuanya prosedur yang udah benar. Ya, terlepas apakah penasihat hukum itu menganggap hakim itu tidak melaksanakan hukum acara yang benar gitu. Dan katakan hakim itu salah menerapkan hukumnya. Tapi itu tidak cukup kuat untuk kemudian membuat MA mengabulkan adanya PK yang diajukan. Faktanya begitu, bahwa apa yang disampaikan, argumentasi hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum tidak diterima, ditolak oleh ini. Artinya kan hakim ya semua dalam tingkatan ini ya, tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK semuanya itu ya, kecuali misalnya ada perdebatan. Dan setahu saya di dalam putusan itu semuanya mereka musyawarah sepakat, tidak ada dissenting opinion gitu loh. Oke, baik, kita akan coba untuk buka kembali nanti Pak Kudri kontroversi-kontroversi yang kemudian timbul dari kasus ini yang mencuat kembali lewat film dokumenter tersebut. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, masih bersama juga dengan Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana, untuk sama-sama kita membuka kembali peristiwa kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Tapi sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa sejumlah poin-poin yang kemudian menjadi kontroversi dalam kasus ini. Di 6 Januari 2016, Mirna ini tewas usai memiliki janji bertemu dengan Jessica dan meminum kopi di Olivier Cafe. Kemudian pemirsa, pada tanggal 15 Juni sampai 20 Oktober 2016 ini sepanjang 31 kali sidang tidak ada saksi yang mengaku melihat Jessica secara langsung menaruh sianida di kopi yang kemudian diminum oleh Mirna. Nah, Pak Kudri, setidaknya dari 2 poin ini dulu saja Pak, dari kontroversi ini. Ada kemudian Mirna membuat janji dengan Jessica dan tidak ada saksi yang katanya melihat secara langsung Jessica menaruh sianida di kopi milik Mirna. Kalau mengenai ada janji, saya kira itu kurang begitu substansial ya. Yang substansial itu kan adalah tidak ada saksi. Apakah pertanyaannya kalau nggak ada saksi terus orang nggak bisa dihukum? Kan ada alat bukti lain gitu loh. Misalnya juga banyak publik menyatakan bahwa ini perkara ini saksinya minim. Tidak. Kan ada saksi yang seperti saya jelaskan tadi. Kan ada alat bukti lain. Ada, termasuk juga CCTV. Meskipun CCTV itu juga kan, tidak merekam secara jelas. CCTV itu kan sebenarnya alat bukti elektronik yang dibaca oleh ahli. Jadi sebenarnya bukan keterangan CCTV-nya. Jadi itu dia CCTV dibahas, dianalisa oleh ahli menjadi keterangan ahli dia. Jadi bukan CCTV-nya, ya kan? Nah, jadi keterangan ahlinya itu menyatakan. Nah, jadi perkara ini menurut pendapat saya ini adalah semacam pertarungan 2 ahli gitu loh. Karena kan tidak ada saksi, ya kan, yang melihat. Jadi pertarungan 2 ahli, hakim itu memilih, lebih yakin memilih ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Tapi ditahan dulu Pak Kudri, karena ini juga berkaitan dengan yang akan disampaikan Pak Kudri mengenai kemudian kesaksian para ahli yang dihadirkan di persidangan. Pemirsa, kami hadirkan juga untuk Anda informasinya, termasuk poin-poin kontroversi berikutnya dari kasus kopi sianida. Hilangnya barang bukti, ada celana jeans warna marun yang dipakai Jessica saat kejadian dan diduga tempat menyimpan sianida yang hilang. Nah, tidak ada dihadirkannya saksi kunci, lagi-lagi saksi Sri Nur Hayati yang menjadi saksi kunci hilangnya barang bukti celana tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nah, dari poin ini juga lagi Pak Kudri. Ini kan hal ini itu juga udah dimasalahkan di dalam memori banding, seingat saya ya. Seingat saya itu udah dimasalahkan di memori banding, di kasasi dan PK ya, bahwa barang buktinya itu diragukan, barang buktinya yang asli itu. Artinya yang saya katakan tadi, hukum acaranya oleh hakim itu tidak diikuti misalnya. Tetapi kan tidak, hakim itu menganggap tidak ada yang menyatakan bahwa
bergantinya gelas kopi itu menyebabkan berubah substansinya, apakah itu racunnya, ya kan? Apa betul? Tapi seingat saya argumentasi, tapi saya nggak mau masuk itu. Tapi yang saya mau katakan, hakim itu tidak menerima argumentasi hilangnya atau berganti-gantinya gelas kopinya itu, ya merupakan bahwa bukti itu menjadi cacat. Tapi karena saya katakan lagi, yang jadi pegangan oleh hakim itu bukan barang bukti yang itu loh. Tapi apakah kemudian yang dipegang oleh hakim itu adalah pendapat ini, jadi bukan barang bukti. Jadi ini kita mesti bedakan antara alat bukti dengan barang bukti gitu ya. Nah, kita coba lihat juga poin berikutnya, ini juga sudah disinggung oleh Pak Kudri, kontroversi yang ada di kasus ini. Kombes Pol Nur Samran Subandi, ahli toksikologi forensik, pada 3 Agustus 2016 terdapat kandungan 14,88 gram per liter sianida di sisa kopi, sehingga hasil perhitungan laboratorium forensik ditemukan 297,6 mg dalam kopi yang diminum oleh Mirna pada saat itu. Kemudian ada juga ahli berikutnya, Prof. Beng Beng Ong, patologi forensik Australia, tadi juga sempat disinggung Pak Kudri ya, dari luar negeri bahkan hadir 5 September 2016. Kematian Mirna bukan karena sianida, karena 70 menit usai meninggal tidak ditemukan sianida, sementara 0,2 mg usai beberapa hari tewas kemungkinan dihasilkan pasca kematian. Nah, ada pula pernyataan dari ahli Dr. Jaya Suryaatmaja, dokter patologi forensik pada 7 September 2016 di persidangan, tadi menyatakan jika seorang terkena sianida dan keracunan maka bibirnya seharusnya berwarna merah. Faktanya bibir Mirna berwarna kebiru-biruan. Baik, ada lagi juga pernyataan ahli yang hadir di persidangan. Dr. Budiawan, ahli toksikologi forensik pada 14 September 2016, ini meragukan kematian Mirna karena 0,2 mg sianida. Dr. Budiman juga menilai metode penelitian Kombes Nur Samran tidak independen dan juga subjektif. Nah, ini menarik Pak Kudri. Perang argumentasi antara ahli. Di dalam perkara apapun atau perkara pidana, itu pasti ada perbedaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan ahli yang diajukan, karena tujuannya sudah pasti beda. Ini gitu loh, pasti nggak mungkin ada bersamaan. Nah, sekarang yang seperti saya katakan tadi, hakim itu lebih berkeyakinan dia pendapat ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Ya boleh secara ini boleh aja, itu kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kan hakim dalam hal ini, saya lebih yakin ini, dan hakim itu nggak bisa disalahkan karena tidak ada ketentuan bahwa hakim harus menerima dan mengikuti yang mana. Bisa juga di dalam perkara-perkara dua-duanya ahlinya nggak didengar oleh ini kan dalam kebetulan perkara ini ahlinya diterima salah satu, tapi ada banyak banyak perkara ahli baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh penasihat hukum diabaikan. Hakim itu punya penilaian sendiri karena beda, mungkin karena ada saksi, ada apa gitu. Nah, ini yang menjadi menarik perhatian karena nggak ada saksi fakta, ya tidak ada hard evidence yang melihat mereka ini yang membuktikan. Nah, ini akhirnya saya katakan ini adalah pertarungan ahli. Jadi hakim itu lebih berkeyakinan dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum. Ya kita nggak bisa salahkan hakim itu karena itu memang kewenangan dia punya keyakinan, dan negara sudah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadili, dan tentunya dia diberikan kewenangan yang berupa keyakinan, namanya keyakinan, apa yang dikatakan keyakinan itu ya. Jadi itu hakim itu dia bilang beyond a rational doubt, nggak ada keraguan-raguan, dia bilang. Kan kita dengar putusannya itu bahwa majelis hakim itu yakin menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP, artinya dia sudah penuh yakin itu gitu. Baik, Pak Kudri, tapi kan banding, kasasi, PK semua sudah dilakukan oleh pihak Jessica. Masih adakah kemungkinan langkah hukum lain yang bisa dilakukan memang ya Pak Kudri? Ini memang menjadi perdebatan atau diskursus di perguruan tinggi di kalangan ini. Apakah boleh
PK lagi, ya. Karena kalau KUHP itu jelas bilang adalah PK hanya sekali, ya kan. Tapi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dibilang PK boleh lebih dari sekali asal ada novum. Kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, ya kan, bahwa PK bisa, PK prinsipnya hanya 1 kali. Oke. Tetapi PK bisa dilakukan 2 kali, ya, sejauh ada putusan perkara yang lain dalam objek yang sama, berbeda antara putusan hakim yang satu dengan lain, terlepas apakah itu putusan perkara pidana, perdata, atau boleh diinikan diajukan. Nah, dalam perkara ini ada apa enggak? Kalau ada, bisa gitu. Nah, sekarang katakanlah demi dibilangnya, kan ada fiat justitia et perat mundus, ya, artinya walaupun keadilan harus ditegakkan walaupun bumi ini runtuh. Katakanlah misalnya keadilan harus ditegakkan meski artinya bumi tinggal misalnya mau singkat saja Pak Kudri. Mau gerasi. Tapi ini sulit. Oke, kenapa? Kenapa? Karena Mirna Jessica, dia harus ngaku dulu. Oh, betul saya yang melakukan. Kan dia nggak ngaku. Sulit, tapi kita akan lihat. Jadi nggak mungkin dia melakukan gerasi. Oke, baik. Kita itu tadi kemungkinannya kecil untuk melakukan gerasi, tapi kita simak dulu ada Kamus Apa Kabar Indonesia Malam mengenai sianida akan kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa. Ini dia Kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Sianida ini merupakan senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam bentuk gas atau kristal, dan sianida adalah senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga serta keperluan dalam berbagai industri. Nah, ini pengertian definisi dari sianida itu sendiri. Pak Kudri, terima kasih banyak atas diskusinya malam hari ini, atas waktunya. Sehat selalu Pak Kudri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu tadi diskusi. Wah, ini luar biasa ya. Kasus ini masih menarik meskipun sudah bertahun-tahun lewat. Tapi tampaknya kita nanti tunggu bagaimana kemudian ini akan berlanjut. Kami harus menyudahi Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Agita Malika dengan bahasan mengenai waspada krisis pangan, bahaya kelaparan. Saya Caca Anissa. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.